Shalom, Bapak Ibu yang terkasih. Pokok bahasan saya kali ini mengambil tema mengapa orang percaya masih berbuat dosa. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, Bapak Ibu ya, tidak ada satupun perbuatan benar yang bisa melepaskan kita dari gunggungan dosa itu, kecuali satu kebenaran, yaitu kebenaran Kristus. Dia yang menebus kita. Tapi pada waktu kita sudah ditebus, pada waktu kita sudah jadi orang percaya, maka tidak ada satupun perbuatan dosa atau kesalahan yang bisa mengeluarkan kita dari kebenaran bahwa Allah sudah membuat kita jadi orang benar. Ini kita dibenarkan, bukan jadi orang benar, ya. Karena siapa? Karena Allah melihat anaknya, bukan melihat kita, Bapak Ibu, ya. Tapi kenapa kok masih banyak orang percaya yang masih berbuat dosa? Sebelumnya saya ingatkan juga, ya. Kalau begitu, jadi orang benar itu gampang, ya. Kenapa? Bisa berbuat sesuatu, apa saja bisa kita lakukan. Karena apa? Kita sudah dibenarkan kok. Tuhan tidak melihat kita lagi, kita melihat Kristus. Tuhan melihat Allah, melihat Kristus. Ya, apa yang kita lakukan jadi benar di mata Allah. Termasuk berbuat dosakah? Masalahnya bukan soal perbuatan dosa atau apa, Bapak Ibu. Masalahnya adalah apakah kita ini benar-benar sudah diselamatkan. Itu poinnya. Banyak orang hanya mengira dirinya diselamatkan, padahal belum. Kalau orang berpikir seperti tadi, ya, enak, toh kita sudah dibenarkan, maka kita bebas berbuat dosa. Yakinlah, Anda masih belum diselamatkan, karena pikirannya masih begitu. Pikiran orang benar tidak sekali-kali dia akan berpikir tentang dosa. Karena apa, Bapak Ibu? Karena di dalam rohnya, Roh Kudus sudah bersatu. Roh Kudus sudah ada di dalam baiknya, itu di dalam tubuh kita sendiri. Kita tidak akan memikirkan dosa. Masih ada perbuatan mudah, yaitu perbuatan baik daripada harus melakukan dosa. Itu, Bapak Ibu, poinnya di situ. Apakah susah menjadi orang yang benar-benar diselamatkan? Memang tidak mudah. Siapa bilang itu mudah? Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Jangan heran kalau di antara 100 orang yang dipanggil, kalau 100 orang teman-teman Anda di gereja, hanya 3 orang yang dipilih. Misalnya ini, jangan heran. Karena untuk menjadi percaya, benar-benar percaya, itu saya tidak bisa bicara lagi apa ya. Tapi kenapa, Bapak Ibu ya, orang percaya itu masih melakukan perbuatan dosa, Bapak Ibu? Banyak orang masih memiliki gagasan bahwa setelah dilahirkan kembali, mereka itu masih memiliki sifat berdosa yang lama dan jahat di dalam diri mereka. Dan bahwa mereka harus hidup sehari-hari berusaha untuk membunuh sifat-sifat jahat itu dengan segala keinginannya, Bapak Ibu. Berjuang sekuat-kuatnya, berharap entah bagaimana akhirnya supaya mencapai tempat di mana mereka telah berperilaku cukup baik untuk dapat mendekati Allah dengan keyakinan ini. Jika orang Kristen bisa menekan sebuah saklar, ya, yang akan memungkinkan mereka untuk berhenti berbuat dosa segera dan berjalan di dalam ketaatan 100% sepanjang waktu,
sudah pasti mereka akan segera menekan saklar itu di dalam sekejap mata, Bapak Ibu. Kita tahu bahwa Allah telah menghapus semua dosa kita ketika kita dilahirkan kembali. Tuhan telah benar-benar mengubah kita supaya kita datang ke dalam keselamatan. Kita adalah ciptaan baru, lahir baru, Bapak Ibu. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apakah tubuh kita tidak mati? Tidak. Apakah pikiran kita telah mati atau berlalu? Tidak juga. Tetapi ayat tadi jelas berkata bahwa sesuatu yang lama telah berlalu, passed away. Apa yang berlalu? Yang berlalu adalah roh manusia lama kita, sifat dosa yang lama yang berdiam di dalam roh kita benar-benar telah dihapus dan diganti dengan suatu roh yang dilahirkan kembali, yang benar, yang telah direkonstruksi kembali secara sempurna, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Sekarang pertanyaannya, jika Tuhan telah benar-benar menghapus sifat dosa kita, lalu mengapa kita masih melakukan kesalahan? Mengapa kita masih melakukan hal-hal yang tampaknya bertentangan dengan sifat kudus yang telah dilahirkan kembali di dalam diri kita? Jawabannya Bapak Ibu, selain roh kita, pikiran atau jiwa kita belum diperbarui. Di dalam salah satu sharing firman saya sudah membahas tentang apa bedanya jiwa dan roh ya. Sudah jelas saya jelaskan panjang lebar. Roh adalah fast accepted, mudah beradaptasi. Ya, ketika kita dilahirkan kembali, maka roh kita juga lahir baru, ya, bersatu bersama-sama. Dan jiwa adalah slow accepted, Bapak Ibu. Jiwa selalu tertinggal dari roh. Ketika kita di dalam dosa, roh kita menjadi mati terhadap Allah, dan ketika kita dilahirkan kembali, roh kita menjadi hidup bagi Allah. Efesus 2 ayat 5. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Ketika manusia lama kita, yaitu sifat dosa, ikut disalibkan dan dikuburkan bersama Kristus, roh dari kita telah mati bagi dosa dan kini menjadi hidup bagi Allah. Roh manusia yang telah dilahirkan kembali dalam diri kita itu tidak pernah bisa berubah lagi, Bapak Ibu, melainkan telah dibuat benar untuk selama-lamanya. Roh ini sebenarnya menyatu bersama-sama dengan Roh Kudus sendiri. Ini berarti bahwa jika kita pernah mampu merusak roh-roh kita, kita juga akan dapat merusak Roh Kudus karena kita telah bersatu dengannya menjadi satu roh. Dan tentu saja kita tahu itu tidak pernah bisa terjadi. Ini adalah suatu aliran satu arah ya. Roh Kudus dan roh kita yang telah dilahirkan kembali tidak dapat dimanipulasi secara negatif, hanya dapat mengeluarkan kebaikan. Itu poinnya. Namun kebaikan itu bisa terhambat, Bapak Ibu, yaitu ketika kita mendukakan, apalagi memadamkan roh. Jadi roh langsung diubahkan. Cuman ada bagian yang tidak secara langsung bisa diubahkan. Roh kita dapat berubah ketika kita dilahirkan kembali, tetapi tidak jiwa atau pikiran kita. Inilah bagian dari kita yang slow accepted tadi. Bagian atau jiwa ini masih memiliki pola pikir lama dan kebiasaan-kebiasaan lama yang mendarah daging. Kebiasaan-kebiasaan ini telah terbentuk sebagai naluri pelestarian diri, atau karena kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita untuk keinginan nafsu atau keinginan daging dari sifat dosa lama kita.
Meskipun kita tidak ingin berbuat dosa lagi, kita masih menemukan perilaku kita itu tidak selalu sejalan dengan apa yang kita inginkan. Inilah yang Paulus bicarakan di Roma 7. Roma 7 ayat 15, 20, 22, 23. Sebab yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tapi yang aku benci. Itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota tubuhku. Roh sudah lahir baru, tetapi jiwa adalah bagian dari kita yang sepanjang sisa hidup kita akan kita habiskan untuk memperbaharuinya. Kita perlu melatih pikiran kita, jiwa kita, untuk setuju dengan apa yang telah terjadi di dalam roh kita. Bagaimana kita melakukan ini? Kebenaran, Bapak Ibu, tidak bisa begitu saja melompat keluar setiap kita duduk-duduk dan tidak melakukan apa-apa, Bapak Ibu. Kita perlu mencurahkan waktu yang berkualitas dengan Allah, dengan belajar terus tentang Dia, tentang firman-Nya, terus berdoa supaya akhirnya pikiran dan jiwa kita itu dibasuh juga dengan kebenaran. Ini Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, ini jiwa, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan akhirnya Yohanes 16 ayat 13, Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Jadi kita ini masih dalam proses, Bapak Ibu. Roh dan jiwa kita berproses untuk menjadi seimbang. Bapak Ibu bisa bayangkan, jika jiwa kita sudah mencapai setaraf dengan roh kita. Wow! Inilah saat di mana frekuensi jiwa kita sefrekuensi dengan Roh Kudus dan roh kita. Sebelum lahir baru, sudah lama pikiran kita ini terprogram di dalam dosa, terekspos di dalam segala macam kebiasaan buruk, sehingga kita ini tidak punya kesempatan untuk menyenangkan Tuhan. Akibatnya, pikiran-pikiran kita ini sudah terlatih untuk menjalankan apa yang kita pikir kita suruhkan. Sifat dosa menjadi ruang kendali yang menjadi kekuatan penting di latar belakang sejalan pengambilan keputusan kita, keputusan roh kita. Ketika kita diselamatkan, sehingga tiba-tiba pikiran kita, yaitu jiwa kita, menyadari ada suatu ruang kendali baru yang lain di dalamnya. Tapi tampaknya seolah-olah ruang kontrol baru itu beroperasi di dalam cara yang sama sekali berbeda daripada yang lama. Dan itulah mengapa kadang-kadang kita tuh merasa seolah-olah ada perang berkecamuk di dalam diri kita, dengan pikiran yang sedang berjuang melawan manusia baru di dalam diri kita, yaitu roh yang telah dilahirkan kembali, Bapak Ibu. Selama bertahun-tahun, pikiran atau jiwa kita itu dilatih dengan cara tertentu, dan sekarang manusia baru ini melatih pikiran untuk beroperasi dengan cara yang berbeda. Galatia 5 ayat 16-18. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menaati keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang tidak kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi diri dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum.
Nah, setelah ayat ini, Paulus menunjukkan konteks antara perbuatan-perbuatan daging dan buah-buah roh, yaitu di Galatia 15, 19 ayat 19-21, dan di ayat berikutnya persis di Galatia 5, 22-23. Inilah perbedaan dan pertentangannya, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat sekali. Ya. Poin pokok daripada jiwa dan roh ini bekerja sesuai dengan kodratnya pada mulanya. Ini yang harus kita latih, Bapak Ibu. Mari kita baca Galatia 5 ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabuan, pesta pora, dan lain sebagainya. Ini ciri dari jiwa, dari roh manusia lama kita, yang ketika roh manusia baru kita muncul, berubah, memiliki ruang kendali baru, jiwa ini ketinggalan, Bapak Ibu. Kontrasnya ada di Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu hebatnya. Solusinya ada di Galatia 5 ayat 24 dan 25, berurutan ini. Ayat 24-nya. Barang siapa memiliki Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ayat 25-nya, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ketika kita melakukan hal-hal yang baik, ya, itu hanyalah buah dari manusia roh baru yang benar 100% yang ada di dalam diri kita. Kita tidak melakukannya untuk mengupayakan dan menyenangkan Tuhan atau untuk menjadi lebih suci, karena kita sudah 100% suci di dalam. Kita sudah dibenarkan, Bapak Ibu. Kristus yang mengusahakannya untuk kita, bukan kita. Oleh karena itu, jelas dapat dilihat bahwa jika pikiran kita belum diperbarui, ia sedang berperang dengan roh lahir baru kita ini. Salah satu alasan mengapa kita itu membaca Alkitab, ya, pergi ke gereja, berdoa, ibadah, dan lain-lain, yaitu untuk memperbarui pikiran atau jiwa kita, bukan untuk mendapatkan penerimaan Allah. Karena Allah sudah senang dengan kita. Bagaimana dia bisa tidak senang jika kita telah diciptakan di dalam gambaran persis dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Inilah kesimpulannya, Bapak Ibu. Alasan pertama mengapa orang-orang Kristen masih melakukan dosa meskipun sudah tidak lagi mempunyai sifat dosa, sudah diperbarui rohnya, yaitu jiwa dan pikirannya belum diperbarui. Ini kuncinya. Anak-anak Allah ingin menyenangkan Allah dan hidup kudus karena manusia roh baru mereka memiliki keinginan untuk menyenangkan Tuhan. Tapi kadang-kadang mereka mengacau, tidak sejalan dengan rencana roh dan berbuat dosa. Tetapi mereka boleh yakin ketika ada perbuatan dosa, selalu ada kelimpahan kasih karunia untuk menutupi dosa itu. Poinnya di sini, Bapak Ibu sekali lagi, luar biasa Allah kita.
Luar biasa Bapak Ibu. Di mana dosa bertambah-tambah, kasih karunia juga berlimpah-limpah. Ini Roma 5 ayat 20. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Oh, praise the Lord. Keuntungan besar lain dari berjalan mengikuti roh mencakup diubahkannya pikiran atau jiwa kita. Pikiran dapat dipengaruhi dan dipakai atau dilatih untuk roh, untuk belajar taat. Tetapi roh tidak pernah bisa dipengaruhi oleh pikiran karena telah dibuat benar 100% oleh Allah dan tidak pernah dapat dirusakkan. Itu sebuah jalan satu arah. Tadi seperti saya jelaskan di atas ya. Alkitab mengatakan bahwa roh kita itu telah dilahirkan kembali, telah menyatu dengan Roh Kudus. Mereka telah menjadi satu. Bisa dibaca di 1 Korintus 6:17. Jika mungkin bagi jiwa kita untuk merusakkan roh kita yang belum dilahirkan kembali, maka akan berarti bahwa Roh Kudus dapat dirusakkan karena dia telah menjadi satu dengan roh kita. Mana mungkin itu Bapak Ibu ya? Bukan tidak mungkin, tidak bisa Bapak Ibu. Namun roh orang yang percaya yang dilahirkan kembali bisa ditekan jika merasa memilih untuk berjalan menurut nafsu pikiran yang belum diperbarui. Ini semua bermuara pada satu pilihan ya. Tapi pilihan itu tidak benar-benar sulit jika kita mempertimbangkan kekayaan dan kemuliaan yang kita miliki di dalam Dia. Mengerti bahwa kita telah didudukkan bersama dengan Kristus di sorga, merasakan kehadiran kasih-Nya pada kita dari gelombang demi gelombang anugerah yang menyapu kita setiap hari. Oh, kita berdalamnya cinta yang terkandung di dalam Allah yang kita layani. Speechless. Saya tidak bisa bicara lagi. Luar biasa Allah kita ini. Shalom Bapak Ibu. Demikianlah, sekian, dan God bless you all.